membebaskan Raja Anggakarna sekarang juga dari beban dosanya. Temanku Karna! Seseorang yang telah membuat Kak Arjuna menyentuh kakinya akhirnya telah pergi ke tempat Dewa Yama. Dia sudah mati. Manusia licik yang telah menyebut Pancali tidak suci. Dia telah mati. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat. Pengetahuan yang dikumpulkan dengan cara menjauhi moral akan selalu meninggalkan manusia di saat krisis. Ini bukan kutukan dari begawan para Surama Raja Angga, tetapi karena hukum alam. Tapi aku tanpa kenal lelah selalu berusaha mendapatkan pengetahuan. Lalu bagaimana aku bisa melupakan pengetahuanku itu? Kenapa kau berusaha untuk mendapatkan pengetahuan itu, Raja Angga? Apakah kau mengerti pentingnya pengetahuan? Saat mendapatkan pengetahuan, apakah kau berkeinginan untuk bisa berguna di masyarakat? Atau kau ingin mendapatkan pengetahuan hanya demi balas dendam atas hinaan terhadap dirimu? Sebenarnya, untuk bisa mendapatkan pengetahuan, seseorang tidak perlu terlalu bekerja keras. Hanya dengan konsentrasi dan pengabdian saja sudah cukup. Pengetahuan adalah kualitas yang tidak sulit dari jiwa. Dan kau itu manusia pintar. Tadi kau bilang, saat memanggil pengetahuan, kenapa pikiranmu tidak bisa fokus? Seseorang yang bisa mendapatkan pengetahuan dengan mengerti nilainya, pasti hebat dalam bidangnya. Tapi seseorang yang menginginkan pengetahuan dengan tujuan untuk mendapat sesuatu akan terus bersaing sepanjang hidupnya untuk membuktikan dirinya yang hebat. Tujuanmu untuk mendapatkan pengetahuan sudah tidak benar. Jadi kau berpeluang untuk melupakan pengetahuanmu sendiri, Raja Angga. Kenapa aku tidak bisa menjadi yang hebat, Basudewa? Kenapa aku harus berkompromi dengan hidupku ini? Kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh Yang Kuasa adalah hak manusia juga, Basudewa. Lalu kenapa masyarakat ini mengasihkan seseorang dari haknya sendiri? Itu adalah kejahatan yang serius, anak Rada. Melecehkan manusia berdasarkan kasta dan kepercayaan berdasarkan keyakinan yang salah membuat seseorang itu diasingkan dari masyarakatnya, dari tujuan yang benar, dari harta atau kehormatan. Itu bertentangan dengan kemanusiaan. Ya, anak Rada, kesedihan dan penghinaan yang kau alami adalah hal yang nyata. Tapi kalau kau mengubah itu menjadi tujuan, maka masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari itu, dan kau pun akan hidup dengan baik. Jika dasar-dasar dari manusia yang tangguh sepertimu bisa diperoleh orang-orang yang telah dirugikan, maka kehidupan banyak orang pasti akan bahagia. Kau memiliki kemungkinan itu. Kau memiliki kemampuan. Dan kau tahu seperti apa rasanya penderitaan. Tapi kau tidak mengabdikan hidupmu untuk orang lain. Kebaikan apa, anak Rada? Setelah dia menjadi teman baikmu, apakah Duryudana memberikan semua kusir dan mereka yang lemah yang ada di Hastinapura hak untuk mendapatkan pengetahuan? Apakah dia membantu masyarakatnya dari perbuatan jahat dan merugikan? Tidak. Tidak, anak Rada. Dia menjadi temanmu semata-mata hanya untuk Kau malah mengabdikan seluruh hidupmu kepada orang seperti Duryudana. Kau memang benar, Basudewa. Tapi aku tidak bisa melupakan kebaikan teman
manku Duryudana selama ini. Kebenaran ini. Seseorang yang hidup untuk masyarakat akan menjadi orang yang bermanfaat. Tapi seseorang yang hidup semata-mata untuk dirinya sendiri merugikan bukan hanya dirinya sendiri, keuntungannya sendiri. Semangat bersaingmu untuk melawan Arjuna adalah alasan kenapa dia ingin berteman denganmu. Kau lupa akan kesengsaraanmu. Kau sudah dimanfaatkan oleh Duryudana karena tidak tahu kebenaran dari pertemanan palsu yang dikembangkan Duryudana selama ini. Jangan mengindahkan, tetapi juga seluruh masyarakat. Bila kalian tidak membantu Duryudana dalam perang ini, maka perang ini tidak akan pernah terjadi. Kau memang benar, Basudewa. Bahkan ketidakbenaran pun harusnya tidak menyakiti masyarakat. Tapi ternyata malah dibiarkan saja karena kelambanan dalam kebenaran. Dosa dari perang besar ini, beban yang harus kita tanggung. Sekarang adalah waktunya, anak Rada, untuk melupakan kesengsaraanmu, untuk menyerah pada ketidakbenaranmu dan menerima kematianmu. Dan semua ini semata-mata demi kesejahteraan masyarakat dan dirimu juga, anak Rada. Aku hanya punya satu pertanyaan. Akankah kemampuanku ini tidak akan pernah punya pengakuan selamanya? Anak Rada, kau tidak punya busur di tanganmu. Saat ini, roda keretamu masuk ke dalam lumpur. Dan kau telah lupa pada seluruh pengetahuanmu selama ini. Kita harus bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menghabisimu. Bukankah ini akan menjadi bukti dari kemampuanmu? Habisi Raja Anggakarna sekarang. Jika aku dapat mengangkat roda keretaku keluar dari lumpur Arjuna, maka waktu akan bisa berubah. Tapi aku akan berusaha untuk bisa mengeluarkan rodanya. Aku kesatria, berusaha sampai pada nafas terakhir dalam kewajibanku. Tapi matahari terbenam sebentar lagi sebelum Dewa Surya bersembunyi. Kau harus sudah menghabisiku. Sekarang aku ingin pergi bersama dengan ayahku. Hanya tinggal 15 menit lagi sampai matahari terbenam, Partha. Ambillah keuntungan dari kesempatan ini. Bebaskan Raja Anggakarna sekarang juga dari beban dosanya.
sebagai amal dan meninggal. Manusia licik. Bunyi dari sangkakala menandakan kemenangan kita, Nabu. Sepertinya karena yang telah menghabisi Abimanyu saat ini telah mati, Kak. Seseorang yang telah membuat Kak Arjuna menyentuh kakinya akhirnya telah pergi ke tempat Dewa Yamu. Dia sudah mati. Manusia licik yang telah menyebut Pancali tidak suci. Dia telah mati.